pengalangan kain khas Kalimantan Tengah langsung dikantor oleh Bapak Kepala Desa Satu Pulau Selalu dari Bapak Kepala Kepala dan juga yang mewakili dari Pemkab Kabupaten Raya dan Negara Provinsi Kalimantan. Persembahan karate dari Karateka MTSN 1 Pulau Pisau di gerbang Taman Wisata Ilmu, Bapak. Mohon izin, ya kembali kita saksikan persembahan karate dari Karateka MTSN 1 Pulau Pisau, di mana Karateka MTSN 1 Pulau Pisau sudah mendapat prestasi yang luar biasa tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Silakan. 4 menit hanya 6 menit. Yang baru saja bulan Agustus kemarin Karateka dari MTSN 1 Pulau Pisau meraih prestasi di Porprov tingkat provinsi Kalimantan Tengah dan sudah ada yang melaju ke tingkat nasional. Iya, terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan kepada seluruh tamu dan seluruh rombongan menuju Taman Wisata Ilmu MTSN 1 Pulau Pisau dan langsung menuju gazebo. Ibu Kepala Madrasah Sekolah Pendidikan, kami persilakan untuk dibagi menuju ke gazebo Abu Bakar dan juga gazebo Usman, dengan melewati jembatan Kahayan Hilir yang ada di Taman Wisata Ilmu MTSN 1 Pulau Pisau.
Ya, kami persilahkan untuk menuju gazebo Abu Bakar dan gazebo Usman untuk Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Kabupaten Katingan. Gazebo yang berada di Taman Wisata Amma Bak. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Pisau beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Kasipendis, pengawas, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Kabupaten Katingan, serta para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbasis wisata. Ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah rumah panggung seperti gazebo yang ada pada saat ini. Sekarang sudah gazebonya ada 6 buah. Di depan sini ada 3, di belakang itu ada 1, kemudian juga di dalam ada 2. Yang kedua itu budidaya ikan. Jadi budidaya ikan yang sudah ada pada saat ini di kolam-kolam MTSN 1 Pulau Pisau, dan kita pernah dibantu dari ketua komite itu adalah 2000 bibit ikan. Dan kami setiap hari amal bakti, setiap tahunnya kami laksanakan yaitu lomba memancing. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun lomba memancing tidak pernah mengalahkan dari guru-guru MTSN 1 Pulau Pisau. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengundang selain dari Kabupaten Pulau Pisau. Yang keempat adalah hutan madrasah. Nah, hutan madrasah ini yang menjadi unggulan utama bagi kami. Kemarin sudah di-launching oleh Bupati Pulau Pisau tanggal 6 Maret 2023. Pada saat itu kita launching hutan madrasah, alhamdulillah respon dari bupatinya luar biasa. Sampai saat ini, kemarin kita dibantu dari anggaran, bukan anggaran murni ya, jadi anggaran perubahan. Itu ada 4 paket yang sudah kita bantu, yang sudah dibantu dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Pisau. Nah, yang pertama kita dibantu musola kurang lebih 130 juta untuk bangunan WC dan tempat berwudu putra dan putri. Kemudian yang kedua kita dibantu untuk di hutan madrasah adalah gazebo. Jadi insya Allah nanti di pertengahan September ini kita dibantu oleh pemerintah daerah dengan anggaran kurang lebih 200 juta. Kemarin sudah gambarnya sudah keluar. Itu ada 2 gazebo yang dibantu yang ukurannya 4x6. Satu nama Bupati Pulau Pisau, satu lagi gazebonya nama Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga ada jembatan, titian, kemudian spot untuk berfoto. Kemudian yang ketiga kita juga dibantu menara pantau dari BPBD Kabupaten Pulau Pisau. Itu rencananya ketinggiannya kurang lebih 20 meter dengan tanah yang sudah kami bebaskan 17 x 17. Insya Allah di bulan September ini juga akan turun di
kerjakan. Yang terakhir kita juga dibantu pembuatan kolam. Ada 2 buah kolam sudah dibuat, kemudian batas parit dari batas dengan man dan min. Untuk 2 kolam itu kita dibantu Wakil Ketua 1 DPR di Kabupaten Pulang Pisau. Itu kalau di total dananya bisa puluhan juta. Jadi 2 kolam sudah selesai. Dan nanti insya Allah selesai acara resmi ini, nanti kita bawa ke kunjungan ke hutan madrasah. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. Timeless treasures, abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kami mendampingi, membersamai kawan-kawan dari K3M Kabupaten Katingan untuk melakukan studi tiru di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di MTSN 1 Pulang Pisau ini, MTSN 1 ya. Selawat serta salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyambut kami atau K3M di Kabupaten Katingan untuk bersilaturahmi di sini sekaligus melakukan studi tiru. Perlu kami sampaikan, studi tiru ini memang sudah direncanakan oleh K3M kemarin. Yang memberi saran ke Katingan ini kami sendiri, ke Pulang Pisau ini kami. Saya bilang tidak perlu jauh-jauh mau mengkaji itu ke Pulau Jawa. Di Kalimantan Tengah itu sudah ada yang bisa dilihat, yaitu di Pulang Pisau. Yang pertama sama-sama daerah Pemekaran. Jadi kita belajar di Pemekaran dulu. Kalau kita belajar di wilayah Kemenak induk itu biasa, karena mereka sudah induk. Kalau Pemekaran sudah bisa seperti ini, berarti ada inovasi yang luar biasa.
Kemudian ada prestasi-prestasi, karena kami sering melihat Pak Mulyani, sering lihat di berita-berita web, kemudian di YouTube, kunjungan-kunjungan dari beberapa daerah di luar Kalimantan Tengah. Nah ini, jadi kami bawa kawan-kawan di sini untuk silahkan nanti ya jalan-jalan setelah ini untuk melihat-lihat, kemudian masing-masing gurunya atau kepala sekolahnya berkomunikasi seperti apa untuk bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyani selaku kepala sekolah tadi. Jadi namanya studi tiru, tapi nanti diimplementasikan dengan menjadi ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Jangan meniru semuaan harus sama, seperti tidak dimodif lagi, kan agak-agak beda. Nah jadi semua kepala sekolah ikut, siapa tahu diantaranya madrasah yang ada di Katingan, khususnya yang negeri, bisa juga ikut mengembangkan madrasahnya, khususnya di bidang sarprasnya dulu. Kalau pengembangan siswanya juga ngikutin. Tadi sudah kita dengar untuk prestasi-prestasi siswa di sini sudah lumayan banyak. Nah, tinggal kita juga kalau SDM kan diasah betul-betul dengan ada kegiatan esko dan lain sebagainya. Nah, menurut kami ini kawan-kawan kepala madrasah mungkin juga ada yang punya jiwa seni. Kalau membangun lokasi seperti ini harus punya nalar seni. Pertama seni dulu, untuk membaguskan lingkungan harus ada jiwa seni. Kalau tidak ada jiwa seni tidak mungkin. Kemudian ada kemauan. Kalau duit itu sekian, kalau ada kemauan pasti ada duit. Kalau berbicara tentang anggaran, saya pikir semua madrasah sanawiyah itu sama dikasih oleh Pemkab provinsi itu, sama seperti itu aja. Berarti ada yang bisa dikembangkan. Nah, kita punya madrasah yang sudah dibangun oleh POPR adalah MTSN Katingan 1 Tumbang Samba. Saya lihat lokasinya juga lumayan besar. Nah, itu nanti bisa dikembangkan. Makanya di sini kita ikutkan Pak Haji Rasman yang punya jiwa seni nih. Lihat-lihat apa sih yang bisa ditiru. Ini. Nah, nanti tadi disampaikan Pak Mulyani, kenapa Pemda respect dengan bantuannya. Pemerintah daerah itu akan membantu kalau kita tampil bagus, ada outputnya di daerah, ada prestasi yang didapat, pasti mereka memperhatikan. Nah, insya Allah kalau kan sama nih, kita Katingan dengan Polpis sama, kepala daerahnya sama Nasrani. Nah, tapi perhatian penuh dari pemerintah daerah pasti karena melihat memang ada output yang membawa nama baik Pulang Pisau. Nah, itu nanti bisa kawan-kawan kepala madrasah dan guru yang ikut mendampingi, kemudian para pengawas bisa membriefing dari kepala-kepala sekolah yang ada untuk kita meningkatkan sarana prasarana di lingkungan. Karena sarana prasarana yang nyaman itu membuat nyaman, siswanya nyaman, gurunya nyaman. Tidak seperti ini kan memang luar biasa. Saya 2 kali masuk sini Pak Mulyani, tapi diam-diam waktu di Kanwil. Makanya kenapa begitu kemarin ada rapat saya bilang ke MTSN 1, ke MTSN 1 ada gazebo di sana yang bisa ditiru. Kan sekarang madrasah mandiri, ini termasuk mandiri, berprestasi, kan banyak tadi. Nah, itu ditiru, mandiri berprestasi. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran di sini kawan-kawan kepala madrasah untuk bisa meningkatkan lagi bagaimana lingkungan sekolah kita bisa sehat. Terus ke depan juga ya berbasis digital, karena itu tuntutan sekarang di kita itu sudah hampir wajib. Kami di Kabupaten Pulang Pisau dikunjungi oleh kawan-kawan dari Kemenag Kabupaten Katingan dan madrasah negeri maupun swasta di Kabupaten Katingan. Karena ini satu hal yang sangat luar biasa, kami dikunjungi. Dan terlebih tadi Pak Kepala Kemenag Katingan menyebut nama Pak Lasman. Saya ingat Pak 10 tahun yang lalu Pak Haji Lasman ketika kami sama-sama dulu membawa anaknya beliau ya ke Bekasi Pak. Dan alhamdulillah waktu itu anak beliau juara 1 tingkat nasional tata busana. Luar biasa Pak Haji Lasman. Itu biaya sendiri beliau. Tidak dibiayai dari Kanwil, tapi beliau sendiri yang membiayainya. Nah, itu luar biasa. Saya ingat 10 tahun yang lalu, alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini insya Allah ada beberapa hal yang mungkin bisa Bapak Ibu pelajari di MTSN 1 maupun di MAN 1 ini
kami di Pulang Pisau punya 7 sekolah negeri, ada 3 di ibu kota kabupaten dan ada 4 di kecamatan. Jadi min 1 di Pulang Pisau, min 2-nya di Maliku, jauh dari sini mungkin kurang lebih 2 jam perjalanan dan harus nyebrang pakai feri. Min 2, MTSN 2, kemudian MAN 2 dan membenahi diri ke depan seperti dijelaskan oleh Pak Mulyani tadi, Kepala MTSN 1. Insyaallah di tahun depan nanti hutan madrasah itu akan kelihatan mentereng karena dukungan dari pemerintah daerah juga luar biasa. Gazebo yang disiapkan di situ sudah dikapling oleh beberapa kepala dinas. Nah, jadi termasuk mungkin nanti saya juga menyediakan diri gitu ya untuk membantu nanti. Ya nanti mungkin sesuai nama gazebo-nya nanti disesuaikan nama penyumbangnya gitu ya. Apalagi nanti kita harapkan ada guru MTSN 1 ini yang ke tahun ini 2024 maju sebagai caleg. Kalau jadi menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah karena beliau sejauh-jauhnya hari ini bisa hadir, namun karena beliau juga sedang dalam posisi dinas luar sehingga beliau tidak bisa hadir dan ada beberapa hal agenda yang harus beliau selesaikan, sehingga beliau kemarin menunjuk kami untuk mewakili beliau. Jadi ini wakil aja Pak, dan tidak berpanjang lebar. Anda mungkin hanya menyampaikan sedikit saja pesan beliau, karena tadi sudah dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan juga sudah menyampaikan luar biasa. MTSN 1 Pulang Pisau ini memang sudah layak ditiru. Beliau ini inovasinya macam-macam, sampai hutan aja sudah dijadikan di madrasah, luar biasa. Sungai, danau ada, karena ada danau Cukuhan di sini di luar situ kan luar biasa nih tempat wisata. Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, ini patut ditiru sedikit aja, patut ditiru. Kenapa sih gini? Sekali melaksanakan kegiatan bantuan hibah, ada yang 200 juta, ada yang sehari jasa memancing itu kayak apa? Triknya kayak apa? Itu pian cari, pian tiru. Sini ini bentar Sidin Paraki, anggota dewannya dulu Sidin Panderi, bupatinya Sidin Panderi, kemudian Sidin datangkan kegiatan, kira-kira kita kumpul semangat, Sidin Tembaki. Nah, itu yang pian tirunya. Nah, terakhir ini pesan dari Bapak Kabit, satu aja, cari yang baru, ya Sidin, cari yang baru. Kemudian terapkan di masing-masing madrasah. Itu pesan Sidin. Nah, cari apa yang hanyar, ambil, terapkan di masing-masing madrasah. Terima kasih Pak. Nah, Ambilan foto. 1 ya. Dan juga ada dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan untuk Pulang Pisau. Ya, terima kasih oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Pak ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih kami ucapkan. Kami persiapkan.